Apa kabar sahabat Merah Putih? Semoga sehat selalu dan tetap semangat meski di masa pandemi seperti sekarang ini. Senang sekali saya Debbie Aprilia bisa menyapa Anda dalam program talk show Bincang Edukatif Untak TV. Salah satu sekolah menengah kejuruan di negeri Padang, Sumatera Barat, akhir-akhir ini menjadi sorotan sejak akhir Januari lalu. Hal ini bermula dari sebuah postingan di Facebook seorang wali murid yang mengaku putrinya dipaksa memakai jilbab kendati ia merupakan non-muslim. Berbagai pihak turun tangan hingga akhirnya terbit surat keputusan SKB 3 Menteri. Bagaimana pendapat nasionalis terhadap kasus ini? Apakah adanya SKB 3 Menteri ini mampu menangani permasalahan? Kita akan bahas bersama dalam Bincang Edukatif dari sudut pandang hukum dan juga nasionalis tentang polemik seragam kekhususan agama. Tentu saja saya tidak sendiri di studio hari ini karena telah hadir dua narasumber saya yang ahli di bidangnya. Di sebelah kanan saya telah hadir dosen Fakultas Hukum Untak Surabaya, Bapak Ahmad Mahyani SH MH MSI. Selamat pagi Pak, apa kabar? Dan tidak ketinggalan juga sudah hadir di studio dosen pengampu mata kuliah Patriotisme. Beliau juga merupakan Kaprodi Magister Administrasi Publik Untak Surabaya, Bapak Dr. Bambang Kusbandria MS. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Di. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semangat. Sehat, alhamdulillah. Perlu diketahui juga sahabat Merah Putih, sebagai kampus nasionalis, mata kuliah patriotisme ini merupakan mata kuliah penciri dari Universitas 17 Agustus 1945. Betul begitu ya Pak Bambang ya kira-kira ya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya, Pak Bambang dan juga Pak Yani yang sudah bersedia hadir, berkenan hadir di studio dalam acara talk show Bincang Edukatif. Polemik siswi non-muslim di Padang, Sumatera Barat menjadi perbincangan di tanah air. Banyak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kebinekaan di Indonesia dan merupakan tindakan intoleransi antar umat beragama. Di Indonesia sendiri sebenarnya aturan seragam sekolah yang diskriminatif ini bukanlah yang pertama kali begitu ya. Karena di tahun 2014 pernah ada kasus pelarangan jilbab di Bali. Kemudian 2 tahun berikutnya, kira-kira tahun 2016, isu pemaksaan jilbab seperti yang terjadi di Padang juga terjadi di Riau dan juga Yogyakarta. Saya mau menuju dulu ke Pak Bambang sepertinya Pak, sebagai salah satu dosen di kampus nasionalis dengan banyak sekali latar belakang mahasiswa dari suku, budaya, agama begitu ya. Dan juga Pak Bambang merupakan dosen pengampu mata kuliah patriotisme. Bagaimana sih tanggapan Pak Bambang tentang isu yang terjadi di Padang, Sumatera Barat Pak? Oke, terima kasih Mbak Dit. Membincangkan tentang seragam itu tidak terlepas dengan apa yang disebut dengan local wisdom. Di Padang misalnya local wisdom yang sudah kita pahami bersama, adat bersandikan sarak, sarak bersandikan kitabullah. Tapi itu adalah prinsip-prinsip nilai-nilai lokal. Nah, bagaimana kemudian nilai lokal itu menjadi satu kesadaran bersama bahwa Indonesia itu adalah negara plural. Setiap lokal ada, setiap daerah memiliki lokalitas sendiri, termasuk agama, suku, ras dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Untak Surabaya memiliki kontribusi dalam konteks nasionalismenya itu? Baik kita ketahui kita adalah kampus Merah Putih. Sebagai kampus Merah Putih tentu mengutamakan kepentingan nasionalisme. Apa itu nasionalisme itu? Yaitu kesetiaan tertinggi individu diserahkan sepenuhnya kepada negara dan bangsa. Konsep itu mengajar pada kita bahwa kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan kelompok, pribadi, golongan, partai, dan sebagainya. Ini yang harus menjadi acuan kita. Maka dari itu Untak Surabaya sebagai kampus patriotisme, bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswa itu memiliki cinta pada tanah air, sehingga dengan mulai memilih pola pikir bahwa kepentingan bangsa harus diutamakan daripada kepentingan yang bersifat lokalitas. Sehingga ketika membincangkan kasus seragam tadi, mahasiswa diharapkan sadar bahwa negaralah yang harus diprioritaskan, yang diutamakan, kepentingan negara. Konsekuensinya apa? Tentu mahasiswa Untak Surabaya bisa katakanlah menolak konsep-konsep yang bersifat lokalitas. Karena apa? Ini justru akan menciptakan konflik.
baik itu konflik agama, konflik kepentingan, dan juga konflik tentang budaya itu sendiri. Mungkin itu saja dulu, Mbak. Oke. Nah, saya pernah membaca nih Pak di salah satu media online terpercaya begitu ya di Indonesia. Di situ dikatakan bahwa seperti yang tadi Bapak bilang, local wisdom atau kebebasan di daerahnya masing-masing. Dan menggunakan hijab di sekolah itu merupakan budaya dari Padang. Apakah itu juga merupakan bagian dari nasionalisme, Pak? Jadi kalau sebenarnya tentang jilbab dan sebagainya, itu bisa digunakan kalau konteksnya misalkan di pondok pesantren, atau kemudian pakai baju untuk Nasrani, monggo. Tapi itu dalam konteksnya kelompok mereka, mainstream mereka. Tetapi kalau sudah bicara bangsa, tentu ini harus mulai membedakan pikirannya bahwa yang dimaksud di sini adalah sekolah negeri, sekolah pemerintah. Maka kemudian pemerintah harus hadir. Hadirnya apa? Memang sebelum saya jawab, seragam itu sangat penting. Seragam itu penting. Kenapa? Karena dengan seragam di negara manapun sebenarnya mulai SD sampai kelas menengah itu seragam itu diwajibkan. Itu seragam. Tapi seragam nasional ini ya. Kemudian dengan seragam itu sekaligus sebagai bentuk apa? Seragam adalah satu bentuk agar tidak ada disparitas, tidak ada kesenjangan. Saya bayangkan, saya misalkan anaknya dosen, ya, dengan anak tukang becak misalnya, tentu ini saya bisa membelikan baju bebas. Kalau tanpa seragam, harganya jauh lebih mahal daripada anak yang tukang becak. Bajunya misalkan anak yang bisa harga 500-an ribu, sementara dia hanya bisa 20.000. Ini tentu harus terjadi kecemburuan mereka. Maka sebenarnya seragam itu sekaligus mendesain berpikir siswa untuk bisa toleransi, bisa setia kawan. Nah, ini nilai yang kita harapkan. Ada nilai gotong royong lah. Mulai kecil dididik sedemikian sehingga dengan seragam sebenarnya mengarahkan pada cinta pada tanah air. Namun menjadi beda kalau kemudian nilai lokal seperti saya singgung di depan. Di Padang itu salah satu budayanya yang khas itu berbunyi nilai lokalnya adat mereka yang sekarang berseragam ini ya, adat bersandingan sara. Sara itu nilai-nilai syariahnya Islam. Nah, syariah Islam itu berdasarkan agama. Jadi pola pikir mereka dalam adat itu kenapa jilbab diperlukan menurut mereka? Karena itu sumbernya adalah Islam. Nah, inilah yang menjadi masalah kita. Maka dari itu saya katakan, bagaimana kemudian kita sebagai anak bangsa ini lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan lokalitas seperti tadi. Maka kemudian menjadi penting negara hadir mengatur sedemikian rupa bahwa kita harus memiliki jiwa kepada anak didik kita, kepada bangsa, kepada pakar-pakaran yang berbicara tentang pendidikan, tentu kepentingan bangsa. Nah, maka sebenarnya problem kita itu terletak pada kita belum selesai menegara. Artinya politik aliran kelompok golongan itu masih, atau politik identitas itu masih lebih dikemukakan daripada kepentingan bangsa dan negara. Oke, tadi sempat disinggung juga Pak soal nasionalis begitu ya. Nah, ini apakah adanya kasus ini itu ada juga kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme menurut Pak Bambang? Bagaimana Pak? Ya, memang betul. Saya banyak mengkaji sejak tahun 1951 kita ketika membuka keran demokrasi, tapi yang muncul adalah menguatnya politik identitas. Jadi agama, partai harus berdasarkan agama, monggo silahkan, tapi harus acuannya asas negara itu apa, ideologi negara kita apa, harus diutamakan. Jangan kemudian ingin mendorong munculnya negara Islam, jangan munculkan negara yang sekuler dan sebagainya. Itu bukan, tapi kita negara berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita adalah negara agama, tapi bukan negara kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Silahkan mereka menggunakan agamanya masing-masing kan gitu. Maka yang menjadi masalah kita seringkali tidak masyarakat itu kurang memahami tentang jiwa nasionalisme itu. Padahal kalau jiwa nasional atau jiwa negarawan itu akan muncul di masyarakat kita jangan lupa loh. Indonesia itu bagaikan perawan yang sangat cantik itu, banyak yang ingin melamar mereka, ingin menguasai mereka. Jangan-jangan kelompok-kelompok yang mendorong
negara Islam sebenarnya hanya ingin menghancurkan Islam. Saya khawatir seperti apa? Menghancurkan negara. Saya khawatir itu. Apa yang itu menghancurkan negara? Coba kita bayangkan, kalau kemudian kekuatan-kekuatan mereka ingin menciptakan negara Islam di Indonesia, bagaimana dengan Bali? Bagaimana dengan NTT? Bagaimana dengan Papua? Kita hancur negara kita itu. Nah, jangan-jangan ada kekuatan eksternal yang memang ingin mendorong ke arah sana, gitu loh. Jadi inilah saya katakan tadi, kita belum selesai menegara, menjadi tugas kita memberikan substansi dasar kita, yaitu Pancasila yang betul-betul menjiwai seluruh bangsa kita. Nah, ini menjadi masalah kita. Makanya kemudian salah satu upaya ketika local wisdom diperkuat tadi muncul SKB. Oke, baik. Nah, berarti yang sempat disinggung juga tadi, kalau dari pertanyaan yang sudah diajukan dan sempat dijawab juga oleh Pak Bambang, berarti kesimpulannya adalah kembali lagi kepada seragam itu sendiri ya Pak. Seragam itu kan adalah untuk tidak memperlihatkan kesenjangan dari semua murid begitu ya. Itu sampai ambilnya iya. Tapi yang terpenting dengan seragam, yang namanya civic education, bahkan di Amerika wajib bela negara, wajib militer kan seperti itu. Nah, sebenarnya seragam itu adalah upaya meningkatkan kesetiaan pada negara dan bangsa. Kemudian di samping dalam konteks seperti itu, dalam konteks sosial budaya, dengan seragam ini juga bagaimana kita bangsa yang sama, rakyat yang sederajat, tidak ada perbedaan kelas, sehingga terjadinya komunitas yang saling mengisi dan melengkapi di antara anak didik kita, seperti itu. Betul Pak, betul sekali. Betul, berarti bisa ditarik kesimpulan untuk di segmen 1 ini, yaitu tanya jawab dengan Pak Bambang, bahwa janganlah kita mementingkan untuk kepentingan lokal dulu ya Pak ya, tapi juga kepentingan negara, dan memupuk lebih dalam lagi yang namanya nasionalis dan patriotis dengan mengutamakan Pancasila. Betul ya Pak, begitu ya? Baik, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, sempat disinggung sedikit tentang SKB 3 Menteri. Merespon kasus ini, SKB 3 Menteri muncul untuk memberikan solusi. Namun, masih banyak pihak yang misinformasi ternyata. Masih banyak yang belum tahu, ataupun juga sanksi. Apakah SKB 3 Menteri ini akan menyelesaikan permasalahan intoleransi? Jangan kemana-mana sahabat Merah Putih, karena pembahasan mengenai polemik seragam kekhususan agama akan kita bahas lebih jauh lagi bersama dengan narasumber kita. Jangan kemana-mana.